Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-278 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dyah Sanggrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Redo Febri sebagai Empu Pamor, Hari sebagai Empu Rakat, Sandy Depok sebagai Empu Tiba, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dyah Sanggrama Wijaya dan Arya Wiraraja tengah berbincang-bincang tentang berbagai hal di ruangan pribadi Raja Kediri. Arya Wiraraja memberikan nasihat agar Dyah Sanggrama Wijaya tidak melupakan jasa-jasa setiap orang yang telah membantunya dalam peperangan. Kemenangan Majapahit telah meminta banyak korban. Ribuan jiwa manusia melayang. Darah suci, darah para pahlawan sejati telah ditumpahkan. Ketika mereka tengah sibuk berbicara, Lembu Sora dan Rangga Lawe datang menghadap. Kebetulan sekali Paman Lembu Sora dan Rangga Lawe datang. Saya ingin tahu bagaimana perkembangannya, Paman. Semua orang masih sibuk bekerja membersihkan alun-alun, Gusti. Bahkan warga kota Kediri turun tangan. Mereka membantu mengangkati mayat-mayat yang bergelimpangan dan membersihkan ceceran-ceceran darah. Mereka yang meninggal sebagai akibat korban perang harus segera dikuburkan dengan baik, Paman. Sekalipun dia prajurit musuh, dia juga harus dikuburkan dengan secara baik. Baik, Gusti.
Kami semua akan mengikuti segala perintah Gusti Sang Ramawijaya. Nah, sekarang aku akan memberimu tugas, Ranggalawi. Baik, Gusti. Tugas apa yang harus hamba laksanakan? Kau kutunjuk sebagai pimpinan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut harta kekayaan Istana Kediri. Pilih beberapa orang yang bisa dipercaya untuk menghitung jumlah kekayaan Istana Kediri. Lalu, kumpulkanlah semua harta kekayaan Istana Kediri itu. Dan sisakanlah barang-barang 1/10 bagian. Sedangkan yang 1/9/10 bagian akan kita bawa ke Majapahit. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Paman Lembu Sora. Iya, Gusti. Besok pagi-pagi sekali, aku ingin mengadakan pertemuan penting di Balai Paseban Agung. Tolong kumpulkan para tokoh Majapahit dan orang-orang yang menjadi kepercayaan kita. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Terima kasih. Rupanya kita semuanya sudah berkumpul. Semuanya sudah lengkap hadir. Sekarang saya ingin mendapatkan laporan tentang perkembangan Istana Kediri setelah pertempuran melawan bala tentara Tartar selesai. Barangkali Paman Lembu Sora dapat memberikan sedikit penjelasan. Ampun, Gusti. Semua tugas yang Gusti limpahkan kepada kami sudah berhasil kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Alun-alun Istana Kediri sudah kami bersihkan. Dan mereka yang menjadi korban perang sudah kami kuburkan dengan semestinya. Baik itu prajurit Majapahit, prajurit-prajurit Tartar, ataupun para warga desa biasa. Sedangkan bagi mereka yang menderita luka-luka berat, sekarang ini sedang dalam perawatan. Bagaimana dengan suasana kota Kediri pada umumnya, Paman Lembu Sora? Suasana kota Kediri sudah menjadi aman dan tertib, Gusti. Seluruh warga kota nampaknya cukup merasa gembira dan lega karena perang sudah selesai. Baiklah, Paman. Terima kasih atas penjelasan Paman. Sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari Ranggalawi. Bagaimana dengan tugas-tugasmu, Ranggalawi? Ampun, Gusti. Hamba sudah menghitung seluruh kekayaan yang dimiliki Istana Kediri. Semua barang-barang itu kami kumpulkan di dalam puri kecil di samping istana, Gusti. Harta kekayaan itu harus kau pisahkan 1/10 bagian, Ranggalawi. Sudah, Gusti. Yang 1/10 bagian sudah kami pisahkan. Dan kami tempatkan di ruangan dalam istana. Bagus. Nanti yang 9/10 bagian harus segera kau naikkan ke atas gerobak. Dan barang-barang itu akan kita bawa ke Majapahit. Dengan kekayaan itulah nanti kita akan meneruskan pembangunan Majapahit. Baik, Gusti. Hamba siap melaksanakan perintah. Kita sudah hampir 7 hari lamanya berada di Istana Kediri. Saya bermaksud untuk secepatnya kembali ke Majapahit. Karena itu, saya harap semuanya mengadakan persiapan untuk kembali ke Majapahit. Tapi Istana Kediri tidak perlu dikosongkan. Biarlah beberapa ratus orang prajurit Majapahit tinggal untuk menjaga keamanan kota. Di samping itu, saya akan menunjuk 3 orang untuk menjadi wakil saya di Kediri. Sebab setelah Majapahit nanti berdiri menjadi sebuah kerajaan, maka Kediri akan menjadi kota kedua setelah Majapahit. Coba Empu Pamor, Empu Tipa, dan Empu Rakat maju ke depan. Empu Pamor, Empu Rakat, dan Empu Tipa adalah juga orang-orang kepercayaan Dia Sang Ramawijaya semenjak mereka masih berkumpul di Istana Singasari. Mereka bertiga segera maju ke depan. Empu Pamor, Empu Rakat, dan Empu Tipa. Ya, Gusti. Kalian bertiga kutugaskan untuk menjadi wakil saya di Istana Kediri. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai ketertiban, keamanan, dan pemerintahan kota Kediri berada di tangan kalian bertiga. Tapi kota Kediri tidak boleh terputus sama sekali dengan Majapahit.
Kalian bertiga setiap saat harus datang ke Majapahit untuk memberikan laporan segala sesuatunya mengenai Kediri. Baik, Gusti. Nah, saya kira sudah cukup. Saya harap segala sesuatu yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Saya harap kita semua menjalankan tugas kita dengan baik. Sekarang, saya ingin minta pendapat Tuan Arya Wiraraja. Bagaimana, Tuan? Apakah sebaiknya kita berangkat secepatnya ke Majapahit? Ampun, Gusti. Hamba kira memang sebaiknya Gusti segera kembali ke Padukuhan Majapahit. Selanjutnya Gusti tinggal memusatkan perhatian pada pembangunan Majapahit. Selama ini pertumbuhan Majapahit sangat tersendat karena tekanan pemerintahan Kediri. Dan sekarang Gusti dapat dengan leluasa meneruskan pembangunan Majapahit tanpa harus mengalami hambatan. Gusti harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baiklah, Tuan. Terima kasih atas nasihat Tuan. Nah, saya kira kita harus segera bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Hari ini mungkin kita masih tinggal di Kediri. Tapi, sebelum fajar menyingsing besok pagi, kita sudah akan berangkat ke Majapahit. Maka demikianlah, pada pagi hari berikutnya, sebelum fajar menyingsing, Dyah Sanggramawijaya berikut orang-orang kepercayaannya dan para prajurit Majapahit, juga warga desa biasa yang jumlahnya sekitar 4.000 orang, berangkat meninggalkan alun-alun istana. Di sepanjang perjalanan, mereka mendapat sambutan hangat dari warga kota Kediri. Rombongan Dyah Sanggramawijaya berjalan bagaikan semut beriring, menyusuri lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di pinggiran Sungai Brantas. Mereka terus berjalan tanpa mengenal lelah. Dan setelah 2 hari dalam perjalanan, mereka pun mulai memasuki Padukuhan Majapahit. Sudah beberapa hari lamanya kita beristirahat setelah tiba di Padukuhan Majapahit. Saya kira sebaiknya kita mulai bekerja. Bukankah begitu, Tuan Arya Wiraraja? Benar, Gusti. Gusti harus segera bekerja membangun Majapahit. Lahan-lahan pertanian harus ditambah jumlahnya. Di samping juga Gusti harus membangun sebuah istana yang merupakan tempat Gusti bersemayam. Dan jangan lupa membangun jalan-jalan penting yang menghubungkan Majapahit dengan daerah-daerah lain. Benar, Tuan Arya Wiraraja. Di samping itu saya juga bermaksud membangun sebuah alun-alun dengan ringin kembar. Saya sangat mengharapkan agar semua pihak terlibat di dalam usaha pembangunan ini. Semua harus ayak saeko proyok. Satu kata, satu hati dan satu perbuatan. Semuanya harus bekerja dengan penuh semangat demi Majapahit yang kita cintai. Paman Lembusora, Paman Nambi, Paman Ramapati, Ronggolawi, Kebu Anabrang, Rapodang dan Rawuridan, serta Reklian Demungwira, Rakai Mandana.
Semuanya saja yang merupakan tokoh-tokoh Majapahit harus dapat memimpin mereka yang bekerja, agar pembangunan Majapahit segera bisa dirampungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, saya kira mulai besok pagi kita sudah bisa bekerja. Pohon-pohon harus ditebang, lahan-lahan pertanian dibuka, alun-alun harus segera digelar, dan benteng harus didirikan. Ringin kembar harus ditanam di depan pintu gerbang. Kemudian, jalan-jalan harus dibuka agar supaya Majapahit jangan menjadi daerah yang tidak mempunyai hubungan dengan daerah-daerah lain. Maka demikianlah pembangunan padukuhan Majapahit dimulai. Semua orang bekerja dengan penuh semangat, dengan pengabdian tanpa pamrih. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, alun-alun Majapahit sudah dapat digelar. Benteng Majapahit yang tingginya kurang lebih 10 depa dan panjangnya kurang lebih 33 depa sudah berdiri dengan megahnya. Sementara istana kediaman Dyah Sang Ramawijaya berdiri dengan megah di tengah-tengah benteng. Atap istana terbuat dari sirap atau kulit kayu, sedangkan dinding-dindingnya terbuat dari papan-papan yang berukiran indah sekali. Lantai terbuat dari papan yang dilapisi tikar pandan. Di belakang istana dibuat patirtan atau pertamanan yang sangat indah. Sementara beberapa ratus orang yang lain sibuk membuat patung ataupun arca-arca yang dipajang di beberapa tempat. Sementara itu, beberapa ratus orang yang lain sibuk menebang pohon untuk membuat jalan. Maka jalan baru pun dibuka. Jalan baru itu menghubungkan antara Majapahit ke kota Tuban, ke kota Lamajang, dan ke kota Daha. 3 jalan utama itulah nanti yang akan menjadi urat nadi pemerintahan Majapahit, menjadikan urat nadi perdagangan di seluruh Jawa Timur. Maka demikianlah, dalam beberapa bulan saja, Majapahit sudah merupakan suatu daerah baru yang sangat berpengaruh bagi daerah-daerah yang lain. Majapahit seolah-olah merupakan sebuah negeri indah yang tiba-tiba muncul dari tengah-tengah hutan tarik. Sebuah mutiara indah yang berkilauan, yang seolah-olah jatuh dari atas langit, dari istana para dewa di Kahyangan. Selamat wahai Putri Sang Ramawijaya. Selamatkan sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hidup Sang Ramawijaya. Selamat wahai Gusti Sang Ramawijaya. Selamatkan sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hidup Sang Ramawijaya. Selamat wahai Gusti Sang Ramawijaya. Sejahtera Majapahit milik kita bersama. Hari ini kita kembali berkumpul bersama di ruangan Pendopo Agung Istana Mojopahit. Hari ini kita berkumpul untuk mensyukuri karunia para dewa bahwa akhirnya Majapahit dapat kita dirikan bersama-sama. Sekarang telah berdiri negeri yang bernama Majapahit, dan kita sebagai rakyat Majapahit harus berjuang membela harga diri dan martabat negeri kita untuk selama-lamanya. Kita harus pertaruhkan untuk nama dan kebesaran negeri kita. Di samping itu, kita juga harus menjaga nama baik Gusti Sang Ramawijaya.
pemimpin kita yang agung, panutan, dan pedoman kita bersama dalam meniti sejarah Majapahit. Hari ini adalah hari yang benar-benar bersejarah. Pada hari inilah Gusti Sang Ramawijaya akan ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama. Memang benar, hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Setelah pembangunan Majapahit selesai, maka Dyah Sang Ramawijaya, putra Dyah Lembutal, menantu dari almarhum Sang Prabu Kertanegara, ditabalkan atau dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama. Gusti Sang Ramawijaya, hidup! Seperti yang telah dikatakan di dalam prasasti, Dyah Sang Ramawijaya ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun Sakarasa Rupa Dwi Sitangsu, atau tahun 1294. Dan begitu ditabalkan menjadi Raja Majapahit yang pertama, Dyah Sang Ramawijaya mengambil abhiseka atau gelar Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dengan ini, kupanjatkan puji syukur kehadapan para dewa yang menguasai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tanpa izin dari Sang Hyang Widi, tanpa karunia dari para dewa, Majapahit tidak mungkin bisa berdiri. Karena itu, kita tidak boleh lupa daratan. Kita tidak boleh mabuk kemenangan dan keberhasilan. Kita harus tetap ingat. Kita harus tetap eling bahwa apa yang bisa kita miliki ini sebenarnya hanyalah merupakan barang pinjaman belaka. Keberhasilan tanpa disertai kerendahan hati suatu saat pasti akan membawa kehancuran. Karena itu, kita tidak boleh henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada penguasa jagat raya ini. Dan kita harus selalu minta petunjuk dan penerangan darinya sebelum menentukan langkah-langkah berikutnya. Begitulah seperti apa yang telah dikatakan oleh sejarah. Akhirnya, setelah dengan susah payah, Majapahit dapat berdiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Majapahit yang baru saja berdiri, bagaikan seorang bocah yang baru bisa merangkak? Peristiwa apa sajakah yang akan dialami oleh Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.